Good morning, my lecturer, my good teacher, my friend, and all my families. How are you this morning? I hope all of you is good condition. Let me introduce myself. My name is Hotmar Pandiangan. I come from Batam Island, Kepulauan Riau. I'm a teacher in SD Negeri 013 Kupang. Today, I'm ready to field trip practice teaching for church meeting. So I hope you're pray so that I can do the best for this session. Thank you so much and happy watching. Good morning, everybody. Good morning, teacher. One more. Good morning, everybody. Good morning, teacher. How are you this morning? I'm fine. And you? I'm fine too. Oke. Sebelum kita lanjutkan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, coba anak didik semuanya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Yang kuat ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Oke, hari ini kita akan mulai kegiatan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita ini nanti boleh berjalan dengan baik. Ayo ketua kelas silakan berdiri, kita berdoa. Berdiri. Ayo sikap yang baik, berdoa, sikap berdoa yang baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, silakan duduk. Sudah berdoa. Nah, sebentar ya anak-anak ya. Ada yang mau saya sampaikan sebentar. Jadi saya ibaratkan karena berubah. Oke, baik. Pernah dengar lagu nggak gini? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Supaya kita lebih semangat, tepuk tangan yang bagus, suaranya yang bagus. Kalau kau senang hati tepuk tangan buat saya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Oke, siap semua belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Saya mau dengar tepuk tangannya dulu. Kalau siap, ayo. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi dulu sebuah lagu wajib sebagai wujud cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Ayo semua berdiri. Siap, siap. Walau bendera
hadir? Hadir? Tadi siapa duluan sampai di sekolah? Siapa tadi paling duluan? Jam berapa tadi sampai? Oke, 7:30. Tepuk tangan dulu teman ya. Oke, hal-hal yang seperti ini kita pertahankan. Disiplin tepat waktu masuk ke sekolah. Terus yang kedua, usahakan selalu hadir. Kalau hanya sakitnya nggak terlalu parah, ya kan? Nggak apa-apa di sekolah duduk-duduk aja, yang penting mengikuti pembelajaran. Karena gimana pun, sekali kita tidak datang nanti bisa kita rugi kalau kita tidak bisa datang pada saat pembelajaran. Nah, dari semuanya hari ini kita akan mulai kegiatan kita. Minggu-minggu yang lalu kita masih belajar tentang tema ya. Nah, sekarang kita lanjut juga pelajaran kita masih tema yang sama, yaitu tema kita itu tema 1, yaitu yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Dengan subtema 2, yaitu subtema 2 itu adalah tentang hewan peliharaan. Nah, adik-adik semuanya kita akan belajar hari ini terkait tentang materi tersebut. Nah, adik-adik semuanya perhatikan ke depan. Nah, kita akan mulai perhatikan ke depan. Ini gambar apa? Ayam. Gambar apa ini? Ayam. Iya, gambar ayam. Nah, setelah kalian amati, siapa punya ayam? Ada punya pelihara ayam enggak? Ada pelihara ayam? Sejenis ayam? Entah burung, ada. Kucing. Yang lain? Enggak ada. Enggak ada pelihara apa ya? Pelihara cicak ya? Nyamuk. Oke. Dari ayam ini, lihat lagi gambar yang kedua. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar telur. Nah, dari telur, coba lihat ini gambar apa lagi? Ayam. Ayam mau ngapain itu? Menetas. Oke, pertanyaan pertama dari saya. Kira-kira dari gambar itu hari ini kita mau belajar apa? Ayo, siapa bisa? Dari gambar ada induknya, ada telurnya, terus ada ayam yang menetas. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Yang kuat? Coba betul tadi ya, Pak? Cara berkembang hewan. Cara perkembangbiakan hewan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu ya. Ada yoga tadi sama Reja ya. Oke, nah hari ini kita belajar yaitu cara perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang lihat lagi. Belajar apa kita hari ini lagi? Nah, ini lihat. Nah, di sini perhatikan dulu kegiatan kita yang kedua. Nanti di sini ada apa ini? Panah. Kira-kira ada yang warna kuning, ada warna merah. Kira-kira mau belajar apa itu hari ini? Ayo, materi kita apa? Belajar apa kira-kira begitu? Ada panahnya, panah di depan, terus warna kuning. Apa? Mencari gagasan pokok. Mencari gagasan pokok. Betul. Yang lain? Yang kira-kira selain gagasan pokok apa namanya? Iya betul, ide pokok. Nah, adik-adik semuanya hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Kemudian juga kita belajar tentang cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Hebat. Nah, sekarang adik-adik semuanya, kira-kira apa tujuannya itu kita belajar itu? Siapa yang tahu? Tujuannya apa? Kapan kita belajar perkembangan hewan? Coba, siapa bisa jawab? Jadi tangan, siapa bisa jawab? Gak usah takut, bilang aja kalau salah nggak apa-apa ya. Untuk apa kita belajar perkembangbiakan? Untuk mengenal ciri-ciri hewan. Untuk mengenal ciri-ciri hewan, betul. Yang lain? Yang kedua apa? Apa sih yang kita pelajari? Untuk apa kita belajar itu hewan itu? Ayo. Untuk apa lagi? Reja apa? Yang perempuan? Untuk apa? Enggak tahu. Oke, berarti kita harus nanti ketika kita belajar ini, maka untungnya atau manfaatnya kita adalah yang pertama tadi betul yang dibilang si yoga itu adalah kita harus nanti mengenal ciri-ciri hewan. Terus kita mengenal apa lagi? Cara perkembangbiakan hewan. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian dari paragraf itu kita akan bisa menentukan apa? Iya, gagasan pokok atau ide pokok. Betul ya. Nah, ada di semuanya. Kalau menjawab itu suaranya harus kuat, jangan pelan-pelan ya.
Nah, ini semuanya itu dia. Hari ini kita belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Sekali lagi, yang kedua menentukan ide pokok. Terus tujuannya tadi sudah jelas. Nah, dari semuanya hari ini saya mau tanya. Kira-kira siapa yang tahu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak caranya bagaimana? Bertelur, bagus. Yang kuat. Melahirkan, terus. Ada lagi nggak? Perkawinan. Boleh, yang lain. Proses itu yang mau orang. Selain bertelur, melahirkan ada lagi nggak? Nggak ada lagi, habis. Yang kedua-duanya ada nggak pernah dengar? Satu hewan dia bisa bertelur, dia bisa melahirkan. Ada pernah dengar ya? Kuda laut, ya betul, kuda laut ada lagi nggak? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Nah, dari semuanya perhatikan dulu video yang akan saya jelaskan apa namanya. Amati dulu video di bawah ini ya. Amati dulu, perhatikan dulu, kemudian nanti bandingkan dengan bahan ajar yang Bapak sudah siapkan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini bahan Mari kita ajarnya. pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Ini bahan ajarnya, silahkan Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata disesuaikan dengan isi yang video artinya ya. telur. Ini boleh dibaca Jadi, berkelompok. ovipar adalah perkembangbiakan Ini hewan bahan ajarnya dengan boleh cara dibaca. bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Bahan Induk ajar. hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah katak dan ikan. Sedangkan anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang.
Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Anak-anak, demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa. Oke, dah. Tadi kita sudah menonton video kan? Sudah diamati videonya? Sudah diamati? Oke, nah sebelum kita lanjut kegiatan, saya mau tanya satu hal. Tadi ada berapa jenis hewan berkembang biak? Kalau dia dengan cara perkawinan atau generatif, ya kan? Ada 3 tadi, apa aja coba? Ovovivipar. Yang kuat nggak kedengaran? Ovovivipar. Terus? Vivipar, terus? Saya ulang, coba yang kuat, jangan takut loh. Ya, tadi kan sudah diamati video kan? Harusnya tadi waktu diamati itu dihafal. Oh, ini kira-kira yang akan ditanyakan nanti. Oke, saya ulang. Coba apa tadi? 3. Ovipar. Ovovivipar. Pertanyaan saya, ovipar itu apa? Hewan yang bertelur, betul. Kalau vivipar? Hewan yang melahirkan atau beranak. Ovovivipar? Iya, betul sekali. Nah, saya mau tanya dulu. Kalau burung beo itu termasuk hewan apa? Ovipar atau vivipar atau ovipar? Apa? Ovipar berarti bertelur. Kalau kucing? Kalau bebek? Kalau kuda laut? Kalau cicak? Cicak ngapain? Ovipar atau bertelur. Kalau satu lagi, kalau kuda? Vivipar atau melahirkan atau beranak. Nah, ada di semuanya dia itu melahirkan. Nah, saya mau tanya, ini kan kita belajar tentang perkawinan. Hewan kalau dia jantan melahirkan atau bisa berkembang biak nggak? Dia bisa melahirkan. Jantan? Kita punya kucing jantan. Terus dia bisa melahirkan? Bisa nggak? Kalau misalnya lah kuda betina, dia bisa melahirkan secara tiba-tiba nggak? Diambil tiba-tiba? Bisa. Tapi dia bisa melahirkan tadi. Kan harus apa? Oh, harus ada jantannya. Betul. Jadi ada kuda jantan dan ada kuda betina. Kemudian mereka melakukan perkawinan. Gak usah jauh-jauh pikirannya ya. Perkawinan. Setelah melakukan perkawinan, tadi kata video itu apa? Proses pembuahan nanti beberapa bulan induknya itu hamil. Apa? Hamil. Atau mengandung. Setelah beberapa bulan si kuda tersebut melahirkan. Begitu juga dengan ayam tadi.
Ayam dia bertelur. Telurnya itu dikumpulin dulu. Habis isi telurnya dari perutnya, kemudian suatu hari dia ambil waktu diarami telurnya itu. Tahu diarami kan, dijaga-jaga begitu pakai bulunya. Beberapa hari kemudian nanti telur itu menetas menjadi anak ayam yang baru. Nah begitu. Nah ini semuanya dari video tadi. Hari ini kita akan kerja kelompok. Ya kan, setelah kerja kelompok nanti ada lagi kegiatan kita. Jadi untuk hari ini dari video yang kamu amati itu saya bagi kelompok dulu. Nah, kelompok hari ini ada 3. Yang pertama ada kelompok smart. Smart itu artinya cerdas. Ada kelompok diligent. Diligent itu apa? Diligent, rajin. Terus ada kelompok clever. Apa clever? Gak tahu ya? Pintar. Nah, siapa mau kelompok pintar dan diligent, kita sebutkan ya. Aku ada lagu nanti ketahuan siapa. Kalau nanti misalnya bisa dilanjutkan lagunya, maka dialah nanti kelompoknya. Paham? Di sana lagunya adalah potong bebek angsa, masak di kuali gitu. Nanti berhenti dari pena itu. Kita akan ada pena nanti. Kalau nanti pena ini berhenti di mejamu, kamu lanjut. Nanti kamu boleh berhak memilih kelompok apa yang kamu mau. Oke? Saya mulai ya. Potong bebek angsa, semua 2, 3 ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Stop. Oke, salah betul? Salah, berarti belum berhak memilih. Ayo lanjut lagi. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Oke, mau pilih apa? Kelompok apa? Pintar. Oke. 1 kali lagi. Sorot ke kiri. 2, 3 ya. Sorot ke kiri, sorot ke kanan. Apa toh? Potong bebek angsa, masak di kuali. Oke. Pilih apa? Smart. Ya, cerdas. Oke. Nah ini ada kelompoknya. Saya akan taruh di mejanya. Tadi smart kelompok ini. Partisipi biar tahu. Terus kelompok apa tadi? Pintar. Nih nama kelompoknya. Terus kelompok lagi ini yang rajin. Walaupun tidak bisa lanjutkan lagu ya. Nah ini semuanya apa yang mau kita kerjakan? Nah saya akan bagi LKPD-nya. LKPD ini kamu akan kerjakan. Boleh minta cari bahannya dari bahan ajar yang sudah Bapak bagi. Oke. Ya ini LKPD-nya di sini itu hanya bahan ajar ya. Nah yang dikerjakan itu adalah nanti akan saya bagi. Tunggu dulu. Saya bagi dulu LKPD-nya ya. Dipegang dulu. Nah, dengarkan. Dari LKPD itu ada 3 lembar. Ya kan? Nah, kamu berhak memilih. Tadi kelompok siapa duluan? Clever ya. Kalian mau mengerjakan nomor berapa? Gambar yang pertama, kedua, atau ketiga? Pilih. Ayo putuskan. Karena tadi kalian duluan, ayo. Yang mana? Gambar yang pertama. Oke. Terus kalian kelompok 3 mau menjelaskan gambar yang mana? Gambar yang kedua. Oke, berarti kalian menjelaskan gambar yang ketiga. Oke. Nah, dengarkan. Kalau kelompok ini nanti sudah selesai, waktu kita kan cuma 15 menit dari sekarang. Nanti setelah itu akan maju ke depan. Ingat, nanti ketika sudah selesai saya bilang berhenti, maka setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dulu di depan. Caranya harus seperti itu, jelas ya, menjelaskannya apa yang sudah kau pelajari hari ini. Paham? Paham? Oke, sambil saya putar videonya kembali, kerjakan itu dengan kelompokmu. Ya, silahkan. Nah, ini semuanya sambil kalian kerjakan, saya akan nilai cara
kerja kelompokmu ya. Oke. Kerja kelompok ya, bukan kerja sendiri. Ayo tulis dulu nama kelompoknya, baru nama-nama orangnya. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu Didekatkan. Bisa dicari dari bahan ajar yang sudah Bapak bagi ya. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau ovum, maka terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengalami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Burung aja. Contoh hewan yang berkembang biak dan pembuahan internal: burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pertanyaan kedua apa di sini? Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah ekor dan ikan. Pak, Sedangkan cara apa dia? Yang di sini. anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau non-sulit. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum akan dituahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anak. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa Sudah. Biasanya membuat cek paling. Video kan tadi ada.
Enggak usah ditulis namanya, kan semua ini sama. Sama semuanya. Maka tulislah jawabannya apa. Misalnya O4K, O4K, O4K gitu. Nah, jadi ini dihapus. Dihapus dulu, baru tulis di sini jawabannya apa. Dari yang tiga-tiga itu, tulis jawabannya. Satu aja jawabannya. Gak usah setiap hewan pemimpin, karena kan sama semua ya. Ayo cepat, 3 menit lagi. Sudah ya? Oke, kelompoknya sudah selesai. Ini udah? Sudah, ini? Sedikit lagi, cepat-cepat. Yang mana ini? Makanya tadi kalau kerja kelompok itu satu yang mencari, satu yang bacanya, satu yang mendengar. Atau pada saat mendengar tadi, di sini ada ini. Yang mana itu? Contohnya apa? Pari, ada ular, ada kadal. Apa itu? Berarti nilai itu. Nah, please. Satu aja. Iya, please. Nama kelompok. Sudah? Nah, sekarang tuliskan di sini. Mengapa kamu bilang ini O4? Nah, jelaskan melalui ciri-ciri hewan. Ada ciri-ciri hewan nggak? Ada. Nah, cepat. Nah, berarti yang inilah. Oke ya. Sudah, waktunya 2 menit lagi. Sudah? Oke, kalau sudah, dan kita mulai ya. Kalau sudah, kita akan mulai mempresentasikan. Kita akan lanjut mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Nah, setiap kelompok itu harus menentukan siapa yang menjadi moderator, memperkenalkan diri, nama saya, kami dari kelompok ini, nama saya, ini disebutkan namanya ketua. Baru hari ini kami akan menjelaskan begini, gitu ya. Oke, sudah kelompok dilijen ini, udah? Belum? Sudah? Oke, sudah ya, tinggal sedikit lagi. Baik semuanya, stop. Tidak ada kegiatan yang lain. Sudah berhenti. Kita akan mulai dari kelompok yang pertama dulu. Siapa duluan maju? Yang lebih pintar, yang merasa hebat maju. Nanti siapa duluan maju, penjelasannya baik, nanti ada hadiahnya. Ayo, siapa? Tidak ada yang mau maju? Tidak ada? Maju ya? Oke, maju. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita, yuk. Tadi, tidak semangat kan tepuk tangannya? Ayo, tepuk tangan. Tidak kebenaran, sekali lagi tepuk tangan. Nanti biar diiklan dulu, nanti mereka juga tepuk tangan. Oke, ayo mulai. Perkenalkan kami. Semua maju, berempat. Namanya kerja kelompok ya, nggak boleh cuma satu orang. Ya, dengarkan, yang lain stop, lihat ke depan. Kelompok dirijen, lihat ke depan. Kelompok dirijen, lihat ke depan, nggak usah bicara. Nanti akan saya suruh bertanya, kalau tidak jadi awas ya. Jadi kita kasih hadiah kalau presentasinya bagus. Ayo mulai. Perkenalkan kami dari kelompok Smart ingin mengasih tahu hasil presentasi dari kelompok kami. Nama saya Prayoga Dharma dan nama kawan saya Ganti Naufal dan Isyam Pakiaditya dan M. Haderak Faris. Tuliskan nama-nama hewan yang terdapat pada gambar tersebut. 1. Singa. Tunjukkan gambarnya. 1. Singa. 2. Manguto. 3. Kuda. 4. Lumba. 5. Sapi. 6. Gajah. Terus? Menurut pendapat kelompokmu, bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak?
dengan cara melahirkan atau vivipar. Mengapa demikian? Jelaskan dengan ciri-ciri dari hewan tersebut. Mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi rambut, melewati masa kandungan, biasanya merupakan golongan mamalia. Oke. Sudah dengar penjelasan kawannya? Sudah dengar Dijen? Reja sudah dengar? Dia bilang apa? Bilang apa mereka? Menjelaskan kawan apa tadi mereka? Ovipar. Oke. Ovipar atau vivipar? Hewan apa tadi dijelaskan? Iya, hewan yang beranak atau melahirkan. Mungkin satu pertanyaan saya. Apakah semua gambar itu termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Iya. Di situ ada ikan apa? Ada ikan. Ada lumba-lumba. Apakah lumba-lumba itu memiliki daun telinga? Tidak. Nah, berarti ini termasuk atau tidak? Kan tadi bilang semua hewan yang berdaun telinga merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada lumba-lumba di situ. Nah, pertanyaan saya, apa lumba-lumba itu memiliki daun telinga? Tidak. Ada telinganya gitu Pak? Kayak kita ini ada nggak? Nggak ada. Oke, betul. Namun lumba-lumba itu juga termasuk hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami tak setuju misalnya begitu. Ah, nggak betul itu. Ini betul, boleh. Ada yang mau bertanya? Ada? Benar-benar semua dibilangnya itu ya? Sesuai. Sudah, jangan bicara dalam hati. Apa? Sudah benar dibilangnya itu? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok apa tadi? Kelompok semua. Saya lagi tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kelompok Reja. Ayo, kelompok Reja. Yang kelompok lain boleh memperhatikan. Perhatikan dulu temannya. Kemudian boleh kau siapkan pertanyaan. Oke ya, yang kuat ya, yang kuat. Ayo. Saya Reza Farizi, saya dari kelompok cerdas. Dari Jen. Saya akan menjelaskan hewan-hewan ovipar. Ya, perkenalkan dulu nama kawannya. Ayo. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya. Saya dari kelompok religion. Sebelah saya. Sebelah saya namanya. Siapa namamu? Oke, yang sebelah. Oke, Rizka. Ayo kasih semangat dulu. Semangat dulu. Lakukan mereka ya. Ayo. Nama hewan yang akan menjelaskan adalah platypus, kuda laut, ikan pari, bunga, hiu, kadal. Menurut pendapatmu, kelompokmu, bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak? Ovipar. Mengapa demikian? Jelaskan dengan ciri-ciri hewan tersebut. Embrionya tumbuh di dalam cangkang telur. Setelah cukup umur, kemudian telur tersebut akan menetas dari anak hewan ovipar. Oke, bisa dengar nggak suaranya? Gak dengar ya? Coba tunjukkan dulu gambarnya apa. Coba. Nih, saya pegang. Ayo, pertanyaan saya. Gambar ini apa saja? Yang ini apa? Semua jawab ya, yang kuat. Ini apa? Platypus. Ini? Ikan pari. Ini? Hiu. Ini? Kuda laut. Ini? Bunglon. Ini? Kadal. Oke. Menurut kalian yang ini semua berkembang biak dengan cara apa? Ovipar. Dengan cara apa? Ovipar. Oke, betul. Betul kan? Betul. Terus, katanya kenapa kalian bilang ovipar? Karena apa? Karena apa? Karena embrionya Iya, karena embrionya tumbuh di dalam cangkang. Setelah tumbuh di cangkang diapain? Di mana dierami? Telurnya? Iya, di dalam tubuh induk. Setelah beberapa bulan diapakan? Dikeluarkan atau melahirkan. Ada pertanyaan kelompok lain? Ada? Oke, tak ada. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan orang menikah nggak makan. Tepuk tangan. Ayo, kelompok terakhir maju. Ayo maju ya.
Ayo maju. Yang semangat, dia bukan semangat. Ayo. Cepat. Nah, ayo. Mulai yang kuat. Lebih dekat sana, lebih dekat. Iya, biar kedengaran suaranya. Ayo. Perkenalan diri dulu seperti kawannya tadi. Letakkan dulu kertasnya itu nanti. Teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Gitu ya. 2, 3 mulai. Bertiga ya berempat. Selamat pagi teman-teman. 2, 3 ya. Ini mulai. Ulang. Selamat pagi teman-teman. 2, 3 ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok. Ya. Nama saya. Yang kuat. Nama saya Samira. Nama saya Faiz. Oke, next. Apa hasil kerja kelompok kalian? Hasil diskusi kalian? Adalah hewan terdapat pada gambar tersebut. Tunjukkan gambarnya. Gambar apa itu? Ayam, angsa, cicak, Ya. burung, Ya. dan lebah. Oke. Terus menurut kalian itu apa lagi? Menurut pendapat kelompok bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak? Ya. Berkembang biak dengan cara optimal yaitu bertelur. Oke, bertelur semua. Yakin? Semua itu bertelur? Iya. Harusnya itu loh kerja kelompok ini. Yakin? Oke. Mengapa kalian bilang itu bertelur? Ayo. Karena apa? Karena ciri-cirinya seperti apa? Coba yang kuat. 1, 2, 3 ya. Tidak mempunyai lauk liar, tidak mempunyai kucing dan kelenjar susu, tidak menyusui anak. Oke. Ada lagi yang lain? Ayam menyusui? Enggak. Mana tuh ayam di rumah kita menyusui kan? Oke. Ada lagi? Nggak ada lagi? Baik, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok yang ketiga. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah mengerjakan maju ke depan presentasikan. Nah, kelompok yang ini tadi menjelaskan tentang hewan yang melahirkan atau vivipar, sedangkan yang ini menjelaskan tentang hewan ovovivipar dan kalian menjelaskan hewan vivipar. Nah, pertanyaan saya ovovivipar, sorry ya. Nah, pertanyaan saya sekali lagi. Semua hewan yang disebut unggas atau hewan yang tidak berdaun telinga atau bersayap itu biasanya berkembang biak dengan cara apa? Iya, ovipar atau bertelur. Terus hewan yang memiliki daun telinga dan berkaki 4 dan memiliki kelenjar susu. Iya. Pernah lihat kuda? Jangan kuda dulu. Sapi. Pernah lihat kelenjar susunya? Untuk apa itu? Untuk menyusui. Nanti kalau anaknya sudah lahir, nanti anaknya itu menyusui di sini untuk memenuhi kebutuhan perkembangbiakan daripada pertumbuhan daripada hewan tersebut. Nah, jadi gampang kan caranya? Nanti kalau kamu misalnya ke kampung atau sekitar rumah atau kan apa ke kebun binatang, boleh nanti lihat, oh ini pasti hewan ini, oh ini pasti hewan ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari ciri-ciri yang sudah kita pahami. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu. Iya. Jadi kelompok yang paling bagus hari ini adalah kelompoknya si Yoga atau kelompok Smart. Tepuk tangan dulu ya. Iya, kita bilang dulu hebat. 2, 3 ya. Hebat. Kedengaran. Bikin jempolnya. Hebat. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Perhatikan video yang akan bisa Bapak tampilkan ya. Setelah kita belajar itu, kita akan belajar kembali mengenai materi kita selanjutnya. Perhatikan ke depan. Apa judul film yang mereka tonton? Apa yang mereka sedang bicarakan? Dan apa isi teks tersebut? Nah, pertanyaan itu adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang disebut dengan ide pokok atau gagasan pokok.
Nah, dari semuanya kita akan belajar apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga dengan yaitu seperti gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Nah, itu dia yang dimaksud dengan ide pokok. Jadi nanti kita akan menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Tapi semuanya sebelum kita masuk ke ide pokok, kita harus tahu dulu ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik pembahasan yang terletak pada kalimat utama. Yang kedua adalah memiliki beberapa kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Nah, itu dia ciri-ciri paragraf yang baik. Sekarang kita belajar ke unsur-unsur paragraf. Yang pertama terdiri daripada alinea. Alinea yang kedua itu terdiri dari kalimat utama. Kalimat utama itu ada di awal, ada di akhir, ada juga di awal dan di akhir. Yang ketiga adalah kalimat penjelas yang menjelaskan daripada kalimat utama tersebut. Nah, ini ada berwarna biru, itu yang disebut dengan kalimat penjelas. Yang warna biru ya, itu dia pengertian atau unsur daripada paragraf. Sekarang kita masuk kepada contoh menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Yang pertama adalah contoh yang pertama, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya ini dan itu ya, banyak contohnya. Sekarang kita tentukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, setelah kita tentukan kalimat utama, kita tentukan kalimat penjelasnya. Nah, itu kalimat penjelasnya ya. Yang berwarna biru ini adalah kalimat penjelasnya. Setelah kita tentukan kalimat penjelasnya, maka kita bisa menentukan ide pokoknya. Jadi ide pokoknya itu adalah yaitu pembahasan tentang reptilia. Itu ide pokoknya. Boleh juga pembahasan pengertian reptilia, boleh ya. Itu dia contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu menentukan ide pokok yang kedua. Rina adalah anak yang sangat baik hati. Nah, ini menjelaskan tentang karakter daripada Rina. Namun ide pokoknya atau kalimat utama terletak di belakang atau di akhir dari paragraf itu. Oleh sebab itu, tak heran apabila semua teman sekelas, bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku Rina. Nah, yang di atas itu kalimat penjelasnya, kan menjelaskan Rina ini gitu ya. Jadi ide pokoknya adalah perilaku baik Rina. Oke, yang ketiga yaitu adalah pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semuanya kalimat utama jadi di awal. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Nah, di akhir juga ada, yaitu jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Jadi kalimat utamanya adalah, kita dapat simpulkan kalimat utama atau ide pokoknya adalah yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, itu dia contoh daripada ide pokok. Nah, dari semuanya dari ketiga contoh tersebut kita bisa menjelaskan atau menyimpulkan bahwa jenis-jenis paragraf terdiri atas paragraf deduktif yang mana kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang seperti contoh ya, ini ada contohnya. Terus yang kedua adalah itu kalimat atau paragraf induktif, yaitu yang mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, ini ada contoh seperti kalimat paragraf yang kita sudah baca tadi. Yang ketiga adalah yaitu paragraf campuran di mana kalimat utamanya ada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Nah, contohnya seperti teks atau bacaan yang kita sudah baca tadi. Nah, ini dia. Nah, dari semuanya ini dia contoh atau cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, ada di semuanya sudah lama dari video kan? Kembali lagi dulu ya seperti biasa. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita, yaitu cara menentukan ide pokok. Nah, dari situ ada teks tadi, reptilia adalah dan lain sebagainya. Namun ada di semuanya hari ini kita hanya belajar bagaimana nanti menentukan ide pokok itu. Jadi menentukan ide pokok itu nanti kita akan buat pada pertemuan berikutnya. Namun hari ini kita fokus kepada sebelum ke ide pokok itu kita bahas dulu mengenai daripada
ciri-ciri apapun, apa saja yang harus kita pahami dulu sebelum kita bisa menentukan namanya ide pokok. Nah, di video tadi sudah jelas sekali. Contoh ya, seperti pada video ini, di situ tadi dijelaskan Apa judul film yang mereka tonton? Apa yang mereka sedang bicarakan? Dan apa isi teks tersebut? Nah, pertanyaan itu adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, di situ dikatakan kalau kita misalnya untuk menentukan sebuah ide pokok, kita harus tahu dulu apa yang mau dibahas. Nah, tadi kan di situ jelaskan apa? Yang pertama apa tadi di situ? Harus ada apa namanya di tengah tadi? Coba ya, kita lihat sini ada teksnya tadi. Nah, nih, perhatikan ke depan. Ini tadi disebut apa? Ciri-cirinya. Alinea bagus. Nah, yang kuning ini disebut apa tadi? Kalimat utamanya. Betul sekali. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu alineanya apa. Kemudian kita cari dulu namanya apa namanya ini? Kalimat utama. Setelah kalimat utama, maka kita baca bahwa ini adalah kalimat apa tadi nih? Yang merah ini. Kalimat apa? Kurang kuat. Kalimat apa? Iya, betul sekali. Jadi yang pertama sekali kita harus tahu dulu alineanya, paragrafnya. Kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Setelah itu kita lihatlah yang disebut dengan kalimat atau kalimat penjelasnya. Nah, ini semuanya tadi ada 3 jenis paragraf. Jadi kita harus tahu dulu paragraf apa saja. Yang pertama apa? Paragraf apa tadi? Katanya dari sini ada induktif, ada lagi apa? Campuran, ada lagi deduktif. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini terkait materi kita mengenai cara menentukan ide pokok. Nah, hari ini Bapak hanya menjelaskan saja bagaimana cara menentukan ide pokok. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus tahu dulu mana itu namanya kalimat kalimat utama, kemudian kalimat penjelas. Setelah kita tentukan itu, maka nanti kita bisa rangkum, simpulkan dari kalimat utama itu menjadi namanya ide pokok. Nah, adik-adik semuanya nanti di rumah setelah kegiatan pembelajaran ini, nanti adik-adik di rumah boleh menentukan atau mencari atau mencoba mengerjakan soal-soal, mencari informasi terkait cara menentukan ide pokok. Nah, begitu besok pada pertemuan berikutnya kita bisa nanti mengerjakannya secara langsung. Paham semuanya? Paham? Oke, jadi nanti semuanya hari ini materi kita sampai di situ. Kita akan simpulkan kegiatan kita hari ini. Ayo. Senang belajar hari ini? Senang pun dari tepuk tangan. Senang belajar hari ini? Senang belajar? Kalau senang kita belajar apa hari ini? Ayo, 1. Jadi bergabung dengan hewan terus. Ciri-ciri hewan terus. Bergabung dengan hewan ada berapa? 3. Oke, 1, 2, 3. Belajar apa lagi tadi barusan? Ide pokok. Bagus. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita hari ini boleh menambah semangat buat adik-adik semuanya. Oke, silakan berdiri dulu. Kita mau nyanyi satu lagu daerah, ya. Semangat dulu sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Nanti dibawa kiranya ya. Semangat.
kembali. Kita harus lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, pertemuan kita besok hari kita akan belajar materi yang sama masih, yaitu tentang materi ide pokok, paling fokus ke situ. Yang kedua kita belajar tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi besok kita masih tema ya. Siap belajar untuk besok? Ya. Besok pertemuan kita agak cepat, jam 7.30 sudah harus hadir. Siap kan? Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kalau hari ini ternyata ada yang kurang tepat penjelasan Bapak atau menyakiti hati anak semuanya, atau kata-kata saya menyinggung, Bapak minta maaf. Mudah-mudahan pertemuan berikut tidak ada seperti itu ya. Nanti harapan Bapak juga pulanglah dengan langsung ke rumah, jangan lagi singgah di sana singgah di sini, takutnya nanti kamu malah kemana keluyuran ya. Oke, sekian dan terima kasih pada hari ini. Kita akan tutup pertemuan kita. Ketua kelas pimpin dalam doa. Berdiri. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat ketua kelas dalam doa. Sekali lagi besok kita bertemu lagi di tempat ini, dan besok dan yang tadi nilainya paling bagus, performanya paling bagus, hari ini dapat hadiah ya. Tapi semuanya dapat hadiah juga. Jadi besok hari juga lebih semangat lagi. Kelompok yang lebih bagus juga akan lebih dapat hadiah nanti ya. Hadiahnya apa? Pengetahuannya semakin banyak. Yang kedua nanti ada hadiah spesial. Oke? Sampai bertemu pada besok hari. Silahkan pulang, dan kelompok ini dulu pulang duluan. Di bawah ya. Lanjut. Ayo, next.